Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, teman-teman, Uma Ira senang banget ya bisa nyapa teman-teman lagi. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, baik, dan semoga selalu bahagia juga ya teman-teman. Amin. Nah, sebelumnya pun aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang mungkin sudah klik video aku dan mungkin juga selalu support selama ini ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua. Semoga kalian semua selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di kegiatan kali ini, jadi aku tuh mau bersih-bersih gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya kegiatan sore aku ya, jadi sekalian nunggu suami pulang. Ya, jadi nanti suami pulang kan keadaan rumah sudah bersih, sudah wangi gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin juga nanti aku sekalian mau masak sekalian ya untuk makan malam. Nah, ini aku awali dengan menyapu ya. Nah, kalau menyapu ini memang aku lakukan tuh pagi dan sore ya. Nah, padahal di rumah aku ini ya, apa namanya, untuk lalu lalang depan rumah itu sebetulnya juga jarang ya. Tapi entah kenapa debu itu pagi padahal udah disapu, tapi sore itu juga debunya itu ada lagi gitu loh teman-teman. Padahal kadang pintu juga kalau siang itu sudah aku tutup ya. Aku buka tuh kadang pagi dan sore aja sih. Tapi kalau siang tuh sebetulnya aku kunci, aku tutup gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi buat olahraga juga ya kalau pagi menyapu, sore juga menyapu. Nah ini nggak aku pel ya, karena memang kemarin aku habis pel. Nah untuk sofa ini karena aku memang belum punya vacuum cleaner ya teman-teman ya. Jadi memang ini aku sementara memang pakai yang manual-manual aja. Jadi ini aku pakai ini ya kayak sapu lidi aja ya untuk tebah ini ya, apa namanya, kasur atau mungkin bed. Nah sementara memang pakai ini dulu aja ya. Ya semoga nanti ada rezeki untuk beli vacuum cleaner. Amin. Nah, kalau di rumah aku ini memang, ini ya teman-teman ya, maksudnya untuk, berantakan itu memang nggak terlalu ya. Jadi memang, apa namanya, cuman barang-barang tertentu aja ya yang mungkin berantakan. Karena memang belum ada ini ya, maksudnya, tidak ada anak kecil, jadi mungkin, sudah bisa menempatkan masing-masing ya, karena memang isinya orang-orang dewasa. Nah, semoga ini ya teman-teman ya, tetap berharap sih semoga, Allah memberikan aku rezeki lagi, ada anak kecil di rumah ini. Amin, Allahumma amin ya Allah. Ya kami tetap berusaha ya teman-teman ya, karena memang baru 2 tahun yang lalu ya kami menikah, jadi kami masih berusaha, semoga Allah memberikan rizki dan karunia kepada kami, keturunan kembali ya. Dan tapi memang ini ya teman-teman ya, kalau urusan nyawa atau perkara nyawa itu memang kita hanya bisa berdoa dan pasrahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin juga sama ya seperti aku ya, menunggu buah hati atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan patah semangat ya teman-teman ya, tetap berusaha, berjuang, ikhtiar dan pastinya juga kita kencengin doanya ya teman-teman. Nah, aku mau tanya juga ini sama teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman itu, sukanya tuh beberes pagi, siang, atau sore ya? Nah, kalau aku tuh sesuai mood ya. Nah, kalau memang pagi itu mungkin banyak kegiatan atau mungkin ada keperluan gitu ya, nggak aku lakukan pagi ya teman-teman ya. Jadi memang, aku sih fleksibel aja ya. Dan, alhamdulillah suamiku tuh tidak, menuntut ya harus, ini, itu, dan sebagainya. Jadi memang sesuai mood aku. Yang terpenting adalah kita tetap bertanggung jawab dan berusaha mencari ridho suami ya teman-teman ya. Nah karena sebetulnya ya, dan ini tidak bermaksud menggurui ya teman-teman ya. Nah sebetulnya di dalam Islam pun untuk perkara urusan rumah tangga itu sebetulnya juga kewajiban seorang suami ya. Jadi suami itu tidak semata-mata mencari nafkah saja ya. Jadi memang pekerjaan rumah seperti ini itu juga sebetulnya tanggung jawab suami juga ya. Nah cuman karena memang kita sebagai seorang istri itu wajib taat kepada Allah dan taat kepada suami dan apa yang mungkin diperintahkan suami kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Dalam arti perintah baik ya.
Nah, dan kenapa ladang pahala seorang istri itu adalah di rumahnya? Nah, karena memang seperti ini ya teman-teman ya. Kita mengerjakan pekerjaan rumah yang sebetulnya mungkin tanggung jawab suami, tapi kita membantu dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, itulah ladang pahala bagi kita ya. Karena pastinya insya Allah suami kita pun ridho dengan kita ya, dan bahagia dengan yang kita lakukan. Nah lanjut ya teman-teman, nah ini aku mulai membersihkan area TV. Nah meskipun ini sering dilap juga ya, tapi tetap aja ini ya teman-teman ya, debunya itu loh teman-teman, aku juga nggak tahu dari mana. Nah ini debu ini memang apa namanya, paling tidak itu harus sering-sering dilap seperti ini teman-teman. Nah lanjut ya, nah ini di area buku-buku aku ya. Nah ini juga sama ya teman-teman ya, meskipun sering dilap tapi sama aja ya, tetap banyak debu gitu loh teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi memang buat ajang olahraga di rumah ya, karena kita memang sering-sering lap-lap seperti ini. Nah, sebetulnya tuh aku ini ya teman-teman ya, masih banyak PR sih sebetulnya untuk rumah ini. Jadi memang di bawah tangga ini sebetulnya mau aku buat lemari gitu ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa buat untuk lemari penyimpanan atau mungkin untuk lemari baju sih sebetulnya juga bisa ya. Nah, cuman memang masih ini ya, kita masih mengumpulkan dana, kita masih nabung dulu. Jadi pelan-pelan aja. Semoga Allah meridhoi dan pastinya juga semoga ini ya dimudahkan. Nah lanjut ya teman-teman, nah ini aku mau memasak ya. Nah ini untuk masak makan malam, jadi ini aku mau masak sup patin gitu ya. Karena memang ini cuaca juga lagi ini ya apa namanya, sering hujan. Nah mungkin kalau masak yang seger-seger gini, semoga badan kita pun jadi lebih enak gitu ya teman-teman. Nah, kalau sup patin seperti ini tuh, ini ya, favorit seluruh anggota keluarga ya. Jadi, aku, anak aku, dan suami aku tuh suka. Nah, jadi memang aku tuh memang lumayan sering ya kalau masak sup patin seperti ini, karena memang, seger, enak, dan mungkin insya Allah juga banyak proteinnya ya. Nah, sebetulnya untuk bahan-bahannya tuh simpel banget ya teman-teman. Cuman memang di sini aku tambahin wortel ya. Nah, karena memang ini ya teman-teman ya. Jadi aku tuh lagi ini ya memperbanyak protein mata untuk anak aku. Jadi memang setiap masakan itu sering aku kasih wortel. Walaupun sebetulnya mungkin kurang masuk, tapi tetap aku kasih gitu loh teman-teman. Jadi memang biar anak aku tuh makan wortel. Nah, ini mungkin kalau memang dibuat jus itu mungkin anaknya kurang suka ya, atau mungkin malah nggak mau ya. Nah, aku alternatif, semua sayuran aku kasih wortel gitu loh teman-teman. Nah, oke nih aku mulai ini ya, iris-iris bawang merah, bawang putih. Nah, ini juga sudah aku iris-iris ya untuk cabai besar. Nah, sebetulnya untuk kalau pengen tambah pedes atau mungkin tambah segar lagi, itu ini ya teman-teman ya, ada irisan cabai rawit. Nah, cuman ini aku nanti buat utuh aja karena memang biar anak aku juga makannya juga nggak kepedesan gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku tambahin untuk serai dan ini ya lengkuas. Nah, memang ini aku banyakin serai dan lengkuasnya ya, karena memang aku nggak punya daun salam. Nah, jadi stok daun salam juga habis, jadi memang aku perbanyak lengkuasnya biar rempah-rempahnya tetap kerasa gitu ya teman-teman. Nah, semua bahan itu ditumis semua ya. Nah, tumis sampai layu ya teman-teman ya, jadi biar tidak bau langu gitu ya teman-teman. Nah ini untuk wortel, ini juga aku masukkan di awal ya. Jadi mau aku tumis setengah matang gitu teman-teman. Jadi biar agak layu gitu ya. Dan nanti jadi empuk.
Nah, lalu tambahkan air ya secukupnya. Nah, lalu tambahkan untuk ikan patinnya. Nah, ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Nah, aku tuh sering masak ikan patin ya teman-teman ya, mungkin malah sering stok ya kalau di freezer gitu ya. Karena memang, ikan patin sendiri itu memang banyak nutrisi, jadi dagingnya itu mengandung cukup banyak protein dan asam amino esensial gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk ikan patin sendiri itu banyak mengandung, omega 3 gitu ya teman-teman ya, dan banyak vitamin A, B, dan K. Dan, ada kalsiumnya juga ya, jadi memang, baik untuk otot kita ya teman-teman ya. Nah, jadi memang ini baik untuk kesehatan, keluarga kita, dan harganya pun juga relatif murah ya teman-teman ya. Jadi memang, kalau banyak stok di kulkas atau di freezer itu juga nggak masalah sih ya. Nah, ini aku tambahin jeruk nipis gitu ya teman-teman ya, karena memang aku ingin, yang agak seger gitu ya rasanya. Nah, lalu tambahkan, segala bumbu dapur ya. Jadi kayak garam, kaldu jamur, terus penyedap rasa. Nah, ini aku pakai yang, secukupnya aja ya. Jadi nanti tinggal tes rasa aja sih. Nah, lalu aduk-aduk ya biar merata. Nah, lalu masak hingga mendidih ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu tambahkan tomat ya teman-teman ya. Nah, kalau aku pakai 2 buah ya, karena memang aku inginnya yang seger, agak asam gitu. Nah, ini aku tambahkan, daun kemangi, jadi biar tambah sedap gitu ya baunya dan rasanya. Nah, lalu masak sekitar 5 menitan ya, biar kemangi dan, tomatnya agak matang, dan tunggu sampai mendidih kembali. Nah, dan alhamdulillah ini sudah hampir matang ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin untuk, cabe ya, cabe rawit. Aku buat utuh seperti ini ya, jadi memang, biar, nggak terlalu pedes juga sih ya. Alhamdulillah, nah ini seperti ini ya teman-teman, sudah matang, sudah jadi. Nah, semoga ini, bermanfaat untuk keluarga aku, amin. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya yang sudah, nonton video aku. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk bantu support, channel ini, bantu subscribe, like, dan komen, dan bantu share ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.